Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'il amma ba'du. Engkang sangat kula hormati murabi pondok-pondok Lirboyo, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur dan keluarga, bunyai nendeng bang kula hormati niki rilek mawon karena saya tadi mun matur teng Gus Satok dadi damel rival kaidah usul fikih. Terus pertama tentu kula matur nuwun putri kawula Tasfiha Mahmida di bimbing kang mriki dengan segala dinamikanya. Niki penting kula aturaken karena dinamika itu juga yang diinginkan para pendiri Pondok Lirboyo. Kula memulai dengan cerita sana. Terus Mbah Karim atau yang dipanggil Mbah Manap itu guru paling min ajali masaihi tentu itu Kiai Haji Syekhona Khalil. Meskipun tentu punya guru-guru yang lain. Syekhona Khalil ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dakhla. Biasanya orang nyebut Syekh Zaini Dakhla, tapi yang benar itu sebenarnya Ahmad bin Zaini Dakhla. Beliau ini adalah guru yang mengarang I'anatul Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato. Kemudian Sayyid Abi Bakar Sato ini juga yang punya murid dari Indonesia yang terkenal alim alamah, asmane niku Syekh Mahfud Atuk Musi. Dari Syekh Mahfud Atuk Musi ini kemudian lahir beberapa ulama top, termasuk Ki Hasyim Asy'ari, Ki Fakih Mas Kumambang, dan termasuk Mbah Karim sendiri banyak istifadah dari Mbah Hasyim, meskipun muasir satu angkatan tapi pernah istifadah. Saya sering komunikasi dengan beberapa ulama. Ini cerita yang agak serius. Kitab yang diajarkan di pondok-pondok Indonesia itu sudah memasukkan kitab-kitab polemik, kitab-kitab usul fikih. Tadi saya tanya ke Sadib, tadi teng Likinro katanya fikih kebangsaan. Itu menambah literasi dalam khazanah Islam. Kenapa ini penting? Zaman Rasulullah SAW, niku banyak sahabat yang cara pandang itu bahkan nyuwun sewu beda dengan apa yang disebut Rasulullah. Saya ulang lagi, beda dengan apa yang disebut oleh Rasulullah. Itu berbeda dengan tren sekarang ketika bilang sunnah Rasul itu memaksakan taksis. Saya beri sekian contoh. Misalnya Allah ngendikan secara sorry, secara jelas, wa antasma'u final bustaini ila ma qad salam. Dan kalian tidak boleh mengumpulkan mbak dan adiknya dalam satu pernikahan. Itu langsung oleh pakar-pakar fikih, termasuk yang sampai ke kita. Itu diganti wa antasma'u bainal mar'ataini sing bainahuma mahrumiyatun. Kamu tidak boleh mengumpulkan dua perempuan yang hubungan keduanya itu ada unsur mahram. Jadi bisa bainal mar'ati wa ammatiha, bisa bainal mar'ati wa khalatiha, bisa bainal mar'ati wa bintiha, bisa bainal mar'ati wa jaddatiha. Nah, karena penjelasan itu maka saya ulang lagi, karena penjelasan itu maka lafaz yang sorry sekalipun itu harus dianalisis pakai kacamata yang bernama usul fikih. Sebab itu kalau bangga guys, punya guru Mbah Maimun yang dulu lama mondok di Lirboyo. Beliau pernah istifadah sama Mbah Mahrus, mbak-mbaknya Neng Aina, Neng Ida, semua yang di sini mbak-mbaknya Gus Sadib, Gus Sato, Gus Ya'lu.
itu beliau mesti cerita tentang standar-standar usul fikih. Dulu Mbak Karim itu kalau maknani itu ngenakan santri-santri sing rapati pinter. Mergo wadali kate mengkono-mengkono kula aku ikut ya mengkono. Tidak pernah beliau merujukkan domir. Ini ada saksinya Ki Anwar. Alasannya Mbak Karim, ad-domir fit domir. Domir itu di hati. Kalau disebutkan namanya sudah ada di hati. Kata Mbah Memun, itu rujuk paling gampang gak suka. Karena Mbah Zubair itu suka rujuk itu tahqiq. Rujuk kemana itu harus tahqiq. Terus Mbah Mun cerita kula, tapi Mbak Karim wali hak. Jadi anake Mbak Karim itu jadi barokah. Niki kenangan kula cerita teng khataman teng tahun niku atau mutakharijat tahun niku. Saya pernah di Masjid Nagawi sama Mbah Memun pas haji. Ini yang harus mendengarkan Gus Akal sebagai penasihat di Hidayatul Muqtadiat. Itu begini. Mbah Mun tanya saya, ini betul Gus, ini kenangan betul. Sanurihim ayatina fil alfaq. Saya manani, nggih kula manani lazim. Sanuri jakal ngertekno sapa ingsun Allah. Him ing para ulama utawa para wong mukminin sing pinter. Ayatina ing pira-pira anda kekuasaan ingsun. Sajane Gus Atomanon niku pun pinter banget. Mergo wis rujukno mukminin sing pinter utawa ulama sing pinter. Terus Dewi Bamun iku wis pinter hak, tapi kurang wali ya. Kula sempat bantah, manifikaken bantah. Karena di ayat itu ada ayat bahwa ayatum bayinatum fi suburil ladzina utul il. Jadi yang ngerti ayat-ayat kebesaran Allah itu orang-orang alim juga ar-rasikhun, ilmunya wis mantep. Stata Bahmun fa kaifa fi islami Umar wa kaifa fi islami Khalid wa kaifa fi islami man kana kafiron qabla. Ono wong kafir gara-gara dingertikan ayatnya Allah. Kemudian dia menjadi Islam kayak Sayyidina Umar, kayak beberapa sahabat. Ya ora rujuke sing bener ya model Mbah Karim, sanuri bakal ngertekno ingsun hime wong akeh. Wong akeh nu sinten kan mboten jelas. Ya wong akeh. Wong akeh bisa kafir, bisa fasik, bisa saka wae. Wong nyatane Umar iku untuk hidayah iku ya tamatan terfo ya kada fasik. Khalid bin Walid itu untuk hidayah itu ya ora usah ngaji sik mbek satok. Wis pokoke him ing wong akeh. Apalagi terus Dewi Bamun. Lah ya rujuk iku loro, nak model wali Mbah Karim, pokoke mengkono-mengkono iku tepak-tepakan. Nak tepak ya wali, ora tepak ora paham des. Niki wis sampean mangkel lah boten napa-napa iki cerita Ibnu Qudsi. Nah, Mbah Zubair itu suka tahqiq. Dadi rujuk kudu balik tengah. Dan ini khazanah-khazanah sing kula suwun mbak-mbak sedanten pengasuh itu ngertos karena dia tahu orang itu harus banyak mendengar. Ternyata sirinya Mbah Karim tidak mau merujukkan itu karena ada hal-hal yang memang nggak perlu rujuk. Kata sanurihim ayatina fil afaq. Sebab itu dawuh beberapa ulama ketika ada aturan yang miliknya Allah. Niki mustahid boten perlu tersinggung biasa mawon. Kula wau didhawuhi Gus Adik. Nak teng sarang gasane mustahid napa wali kelas. Tok tangkul kena apa Gus? Kula dijerar Gus mustahid zakat. Abu ge ngoten. Ketoke wajahe mustahid tenan Gus boten masalah. Boten mustahid zakat boten. Tapi ya seperti itu. Begini. Jadi terus Mbak Menu cerita. Sanurihim ayatina fil afaq. Kalau melihat aturan futuh misalnya di Lirboyo, harus regek, hikmah, khatam. Tapi apapun itu aturan yang kita ciptakan. Kemudian Allah gak ada versi ini versi mayasa yang dikehendaki. Akhirnya ada orang-orang sing cara lahir niku nabi boten berkenan. Tapi di Allah disukani hidayah kados Wahsy. Nabi itu boten seneng kalian Wahsy. Mergo qatilu Hamzah yang bunuh Said Hamzah. Dia boten seneng be Khalid.
tiang Islam niku perang Uhud kalah niku bagi panglima kafir zaman niku sinten Khalid bin Walid. Angger Kanjeng Nabi maksudno tiang-tiang kafir, Allah malan ngene-ngene malah Allah nurono laisa laka minal amri syai'un aw yatufa alaihim aw yu'adzibah. Muhammad, meskipun kamu itu kekasih saya, tapi wilayah hidayah itu wilayah saya, bukan wilayah kamu. Akhirnya diparingi hidayah itu malah termasuk awal-awal wahsi. Nislamno wong sing Nabi mantul. Niki didiku sapa? Gadis sing ranking iku sing apa iki disenengi? Wah yo bingung. Jadi memang jadi kiai kudu latihan bino. Nak boten bingung ngrasa jadi kiai. Nah Quran itu senengane dagesaken kita tuh mikir, misalnya tentang hubungan suami istri wa ashiruhunna bil ma'ruf. Niku Allah boten ngendikan fa'in ahbabtumuhunna. Ketika kamu seneng bojoku gampang, karek mesra terus sesuk dek anak ngono gampang. Tapi Allah bayarno boten ngoten gesasik fa'in karihtumuhunna. Kowe kudu apik wae bojo, meskipun ana kondisi sing kadang kowe ora seneng. Panjo angel e, kon apik wae bojo sing kowe lagi ora seneng. Amane kula suwun bakal nak teng masyarakat itu kudu ngolah masyarakat sing kowe ora seneng. Justru iku ketoke sami. Lah nek sampean ngolah sing seneng-seneng kuwi niku nek disalami template tiyang susah Gus to. Wong sering salami template tiyang 1 juta 2 juta. Niku jalukane ning enos jaluk swarga. 1 juta jaluk nopo? Gus, dungano kula sakeluarga wuju swarga, anak putu kula alim sedanten tok jenengan. 1 juta apa tarite wong akeh. Wong yo repot muni nggih ku kene dhewe swargane yo tuku tiket. Muni ora duwe ditampa kok ora gelem kontrae. Repot. Sebab itu kowe kudu iso ngelola wong medhit. Kulo nggih seneng nggih. Abe wong medhit kulo nggih seneng. Seneng kulo niku orang itu tanggung jawab. Terus itu yang sanad kita mutasil sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mulane Imam Syafi'i niku dikandani tiyang. Orang yang kuwang sering cerita niki. Orang yang kaji hormat jenengan, cium tangan jenengan. Itu sebetulnya orang yang di luar itu menghujat jenengan. Salah lagi, orang yang sebetulnya tadi cium tangan jenengan, hormat jenengan itu kalau di luar menghujat jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti aku wibawa. Kita ini ngarepku rawani. Jadi dianggap enteng ya, Imam Syafi'i dianggap enteng. Terus diceritani lagi, itu separuh kampung itu tidak mencintai jenengan. Karena jenengan fikihnya terlalu ketat. Ya alhamdulillah, nara seneng aku ra bakal utang, ra bakal nyileh mobil. Anggere wong utang betul nopo? Seneng. Jadi dia enteng mau. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang sing ngeleki kowe yang berbuat jelek sama Anda itu berarti membebaskan Anda. Nah, gua gara-gara apik wene kae ayu terus nak rene koyo dihormat, cara namengan malah penak. Gak ngurus loh. Terus katanya Gus Alti ngerasa dosa wae kula. Mbok rene kok ora dihormati ngerasa dosa mergo cocok. Cara ora cocok ora penak. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Kemudian tuh menjadi rumus usul fikih yang akhirnya sanad kita ini sebetulnya tidak Syafi'i saja tapi juga Hanafi. Dulu Imam Syafi'i itu beranggane pol, mek jenenge kere sofa nang pol. Maka infone diang kere no mlebu swarga 500 tahun sedurunge tiyang sugih. Semua nang pol mek jenenge melarat nang. Suatu saat beliau itu dibiayai Imam Malik diken ngaji teng Abu Hanifah. Imam Syafi'i anak keleten. Bapak boleh tangkel kete sama Mustafiki. Setelah jenengan yang ilmunya sebadi jenengan siapa? Jadi Imam Malik ndak ada. Ono ta wis mati, sakundut Abu Hanifah. Tapi muridnya masih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik lu rapati di duwe. Tapi lumane be santri tenan. Beliau duwe dikane Imam Syafi'i iki go nyewa kafilah mau Irak. Bareng difoto teng Irak ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Niku Gus Adit nang hitung duwe nu teng meja tamu. Dadi Mas misale kiai do salam template wae ditakok meja. Masih kuwata duwe kuwata ti salam teng meja. Imam Syafi'i iya bu iku gedhe wong sute iku ketemu ki sute. Di salam meja. Buatan teng kamar teng meja tamu. Terus kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Ata jahumil hadis." Kamu
Gawok kamu heran. Iya, saya ini heran. Biasanya orang soleh alim ku suka miskin, kok Anda kaya aja. Terus Jaki Muhammad bin Hasan Asy'ibani ya. Wes, iya tak kena wong fasik ben digo judi online tuh. Iki tak kena wong fasik ben digo nakal, ambe wong-wong nakal. Jangan. Kalau harta dikuasai orang fasik nanti pakai maksiat. Wes soleh, wong soleh sugih. Angsal-angsal mas sampai itu. Semenjak niku Imam Syafi'i kok keterusan. Ngano kiai marah. Mulane fatwa badal air Magelang paling terkenal niku hadis Kiai Tolara tuh hadis londo ya Prof. Mereka nak Kiai marah terus gak kreatif, mulan angop, turu, terus ora cerdas sih binte. Tapi nak Kiai sugih kan kepenak, gak ada para bisa gulanan. Akhirnya ada istihad. Terus akhirnya si Imam Syafi'i diajari. Ni'mal malu yusarru bihi siddiq wa yubmadu bihil adu. Api-api duwe iku kancamu seneng mergo ora kepikiran nyalani templek kowe, ora kepikiran dia kowe. Wa yubmadu bihil adu. Sing musuhmu ora seneng. Imam Syafi'i dibedai. Kalau orang Islam punya uang 1 miliar dengan wong Islam sing larat tokoh, bakas tokoh Gus Aton. Ana tokoh wong Islam duwe duit 1 miliar, ambek tokoh wong Islam gak di kiblas. Wong kafir seneng di. Seneng sira di duit. Mergo terus hula-hulu ora iso mikir. Lah syaratnya kebenaran walau karihal kafirun, berarti sing duwe duwe. Mau niki sakit dikiasno, iki pola cerita. Saniki kan yang enak dokter, Gus Atib dia dokter. Iku kira-kira musuh lu seneng dokter apa seneng ketua RT? Musuh. Nah, ukuran kebenaran itu nak kamu punya status yang musuh lu gak seneng. Wijine walau kari hal apa? Kafir. Lah saiki mung kafir iku luwih seneng wis sugih apa marah? Seneng mana? Berarti sing bener sing sugih. Mon niku madhape Imam Syafi'i sampai beruntikan. Ana wong kok tuku jaran, kok tuku khiman haram. Mergo Islam ya lu wala yula ora terus. Akhirnya kabeh madhab Syafi'i ku kepengin sugih. Bareng lah diwarisan terus gue wikikan nih itu sih. Bis. Suto. Tapi terus Imam Syafi'i terus dibantah ambek kanca debate. Ya mbake de kanca debat. Iki baban mawon iki hasil rivalitas kula mbek kesatu mun jajam. Piyambake de kanca debat. Namine niku Saiban Ar-Ra'i. Saiban Ar-Ra'i ini marat tukang ngemedes, tapi ilmune setingkat Imam Syafi'i. Diparani kali Imam Syafi'i, cara kowe piye pendapatku ngene-ngene. Cara aku yo keliru gitu. Cara kowe zakat, menurut Anda zakat itu untuk siapa? Terus dari Saiban Ar-Ra'i, nak cara Anda? Ya tu'khadhu min aghniyaihim faturatu ila fuqara'i. Diambil dari orang kaya kemudian dikasihkan orang miskin. Dari Saiban Ar-Ra'i, iku salah. Sing bener gak ngono piye? Ya wong larat lah wajib zakat. Niki sing larat iki ora krungu mawon. Sing larat wae wajib zakat. Lah kok bisa? Zakat itu tadhirul mal. Zakat itu mensucikan harta. Memangnya wong larat tuh hartane mesti nopo? Suci. Oh nanya tentang ngeten niki sing larat rasa tersinggung. Mumpung anu marat mboten sugih. Mau keramat wonten to dadi akhire ora pati marat. Kula warisan yo ora duwe, donya-donya wiridan yo mboten duwe, tapi ketoke nek wong hafal Quran larat ora pantes wonten to, akhire buat larat. Nyon sewu, tidak menyinggung siapapun. Jenengan ngerti trotoar. Trotoar itu kan milik publik. Wonten pemuda setempat beli rafia. Sampeyan ngerti rafia di Kesato? Desa rafia. Atau lapangan milik umum terus tuku rafia. Terus kalau ada acara besar misalnya hal atau pengajian, Dewa Kiai Gus Adik nyontono dan bitang kok protes nih. Ada pengajian atau sholawatan ke hall. Urun rafia dibatasi, kemudian yang parkir itu bayar sama siapa? Sama yang punya lapangan apa yang masang rafia? Itu haddu fuqara apa haknya yang masang? Haknya yang masang kan? Coro yang masang. Padahal ini milikmu. Sebetulnya satu kampung ini mustarok
punya hak hasil dari menyewakan apa? Lapangan. Prakteknya yang dapat yang masang rafia tok apa semuanya? Yang masang rafia tok. Pertanyaannya itu halal amsi apa separuh-separuh? Artinya, memangnya orang miskin itu tuh tidak ada masalah. Terus Imam Syafi'i. Kalau pakai logika zakatul tadhirul mal, maka orang miskin itu wajib zakat karena ada mal yang harus ditadhir. Tapi dari Imam Syafi'i, nak ojo marati zakat dikekno sapa? Yo dikekno sing luwih marah. Ditakoki neh, lah nek dene wis paling marah. Ya dikekno awake dhewe, lha itu terus oke mentok. Makanya Nabi Muhammad SAW niku bapake fikih niku macet kena wong marah tuh fikih rasido. Suatu saat ini cerita terakhir guys, kalau mboten suwi ini cerita terakhir. Ada orang Arab miskin. Wong Arab ku pancen aneh, marah tuh iku tetep sahabatnya gede. Poso-poso nah hari Ramadan tetep jima bojone. Ora ora sing sahabatnya gede sing wedok apa sing lanang walhasil jima. Terus bariku matur, ya Rasulullah ahlak tuh. Saya ini orang yang rusak. Qala wa ma ahlaka, yang bikin kamu rusak itu apa? Waqatu imraati fi nahari Ramadan. Saya jima istri saya fi nahari Ramadan. Nggih ngaji ini Gus. Debat usul fikih lan pulau. Ngantos tengah akhirat buat tentang dunia kok. Terus kamu bisa merdekakan budak? Nggak bisa. Nggak punya uang. Bisa puasa 2 bulan turut-turut. Ini puasa baru 3 hari 4 hari aja kecelakaan, malah dikekek mogok. Terus, bisa kamu kasih makan 60 orang miskin? Dikasihkan siapa? Dikasihkan orang miskin. Di kampung saya paling miskin itu saya aja. Jadi Nabi terus mau ke kamar, ngambil cara Jawa beras, sama rasa takok. Wasok Nabi di beras, woi cara Jawa ini beras pot. Terus dikeno. Ini dikasihkan siapa ya Rasulullah? Yo pangan cewek, gue coba marah. Mulane nak sampean kepengin bebas hukum niku yen marah. Saji itu rukun Islam, kanggo sapa? Wong sugih. Nak kepen ra wajib, marah. Zakat wajib, kepen ra wajib. Dadi marah itu solusi membukukan apa? Si. Wes dadi repot, wong itu repot. Akhirnya Gus, atau perdebatan Imam Syafi'i. Jika suatu saat dia kaya, itu masih wajib enggak? Karena secara aturan dia harus bayar kafaroh. Makanya Imam Syafi'i ngendikan yang dilakukan Nabi itu mujarradu sodako. Yang dilakukan Nabi itu hanya sodako, bewong melarat, tidak mengganti kafaroh sebenarnya. Suatu saat kalau dia kaya maka wajib bayar apa? Zakat. Lalu kafaroh itu apa? Jadi Imam Syafi'i, karena jima istrinya fina hari Ramadan. Ini dimirit para orang-orang yang tadi di fikih. Jadi Imam Malik, kowe keliru. Pikiran lu kok keliru. Kelirune teng pundi? Jima bojo itu jaiz atau mubah. Orang ngono carane niki fikih. Mergo hakku hormati Ramadan diwewi Ibrin Sariye ini. Mulane jadi Imam Malik. Nah hari Ramadan sampean makan mie tanpa ada unsur syar'i atau makan sate, maka kena hukuman yang sama. Sama-sama hakku hormati Ramadan minggui udrin syar'i. Misalnya tangkang santri Ramadan terus rokokan. Itu ya sama. Hukumannya sama dengan jima finari Ramadan karena sama-sama hakku hormati Ramadan diwi udrin syar'i. Sama Nabi ketika mengeluarkan miktal min tamaril atau min apa diganti sama Imam Syafi'i kutu anil balak. Jadi tidak kembali lagi ke yang sunnah Rasul tadi, tidak sepersis yang dikeluarkan Nabi misalnya kurma atau apa, tapi diganti itu kutu ahlil balak. Sehingga dalam disiplin kita ini Gus Sadik tadi fikih kebangsaan dari Mahatari itu memiliki fikih bahasa. Ketika tasabda Rasul bidinaring, terus ada orang fanatik. Ya kalau sodako pakai dinar, karena Rasulullah sodakonya pakai dinar itu salah. Yang benar tasodako Rasul dinar diganti bisaman dengan alat tukar.
Jangan sampai Anda ke puasa tidak mau sedekah pakai rupiah. Rasulullah tidak pernah sedekah pakai rupiah. Rasulullah pakainya dinar sama apa? DH. Lama-lama tidak ada orang zakat fitrah. Karena Nabi nggak pernah zakat pakai apa? Beras. Nah itu pentingnya ngaji. Jadi kalau suwon tamatan mukadiat atau semua lah yang di Lirboyo, jangan lupa ngaji usul fikih yang serius. Tapi setelah jadi orang soleh, karena kalau usul fikih di tangan orang-orang nggak soleh ini jadi liberal. Loh. Maka pilihannya itu soleh dulu, alim dulu, baru ngaji usul. Lah ukurannya soleh gimana? Suaranya ketemu ke satu, cium tangan, hormat, soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.